Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa imam memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah perkataan La ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisahkan bahwa ada seseorang laki-laki yang masuk surga karena ia menyingkirkan duri yang berada di suatu jalan, yang dilakukan dengan tujuan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baiknya dan menganjarkannya dengan balasan yang lebih indah. Subhanallah, sungguh maha luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan di sebuah jalan. Ia menjumpai reruntuhan yang berduri yang sangat menghambat jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, lalu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebagian riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah pula, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri itu dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan mengganggu dengannya. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Begitu pula dalam riwayat lain juga dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang telah menikmati kenikmatan di surga disebabkan ia memotong duri yang berada di tengah jalan, yang duri itu mengganggu kaum muslimin. Dalam kisah di atas, Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, kemudian menjumpai pohon yang memiliki banyak duri dan menghalangi jalan kaum muslimin sehingga dapat mengganggu orang-orang yang melewatinya. Kemudian dia bertekad kuat untuk memotong dan membuang dengan tujuan menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasuki ia ke dalam surganya. Bahkan Rasulullah SAW melihatnya sedang menikmati kenikmatannya di surga disebabkan amalan tersebut. Sungguh laki-laki tersebut telah beramal dengan amalan yang terlihat remeh, tetapi ia diganjar dengan balasan yang sangat besar. Sungguh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas dan keutamaannya maha agung. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut adalah salah satu bagian kecil dari petunjuk dan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Memang benar bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk berbuat sebagaimana yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Barzah al-Aslami, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat bermanfaat bagiku. Beliau menjawab, singkirkanlah gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah. Kisah di atas banyak sekali mengandung mutiara faedah berharga. Di antaranya, besarnya keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin dan adanya pahala yang sangat besar yang diberikan bagi siapa saja yang melakukannya. Yang kedua, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agungnya pahala yang disiapkan buat hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga sekaligus dengan sebab amalannya yang sedikit, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin.
karena memang seseorang masuk surga itu berkat fadilah Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepadanya, bukan sekedar karena amalan yang ia perbuat. Seandainya bukan karena fadilah Allah Subhanahu wa taala, tentulah tidak ada seorang pun yang dapat masuk surganya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tepatilah kebenaran. Ketahuilah bahwa tidaklah salah seorang dari kalian akan selamat dari siksa api neraka dengan amalannya." Mereka mengatakan, "Apakah engkau juga demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawabnya, "Demikian juga aku. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku." Ketiga, pepohonan yang boleh ditebang dan dibuang adalah pepohonan yang mengganggu kaum muslimin. Adapun apabila bermanfaat bagi kaum muslimin seperti pohon yang digunakan untuk berteduh manusia, maka tidak boleh ditebang, kecuali apabila ada maslahat tertentu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mendorong kaum muslimin untuk menanam tanaman atau tumbuhan yang dapat berbuah dan bermanfaat bagi manusia. Keempat, kisah di atas sekaligus merupakan peringatan keras kepada sebagian manusia yang tidak hanya enggan menyingkirkan gangguan dari jalan, tetapi justru membuang sampah-sampah rumahnya dan sisa-sisa makanan mereka ke jalan-jalan yang dilewati kaum muslimin. Akibatnya hal itu dapat mengganggu dan menghambat saudaranya yang lain yang melewati jalan tersebut. Seandainya mereka mengetahui pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mau ikhlas berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, tentulah mereka tidak akan berbuat sedemikian. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segitu pembacaan kisah orang yang masuk surga karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada tutur kata atau kata yang kurang berkenan atau materi yang kurang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa imam memiliki lebih dari 70 cabang.